Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini Bapak akan melakukan pembahasan tentang soal dan jawaban dari UTS mikroprosesor. Oke ya, kita review saja agar kalian tidak penasaran jawabannya apa, kenapa nilainya segitu ya. Jadi Bapak buat pembahasannya. Oke, kita perhatiin jauh. Oke, kita mulai pembahasannya. Untuk soal pertama, bagian mikroprosesor yang berfungsi untuk keluar masuknya data perangkat di luar sistem mikroprosesor adalah, nah ini dalam soal ini kuncinya adalah keluar masuknya data perangkat di luar sistem mikroprosesor. Jadi itu interface ya, jadi interface. Jadi kalau di dalam mikroprosesor itu dia memiliki interface ya untuk berkomunikasi dengan perangkat luar, dinamakan port input output ya. Ini jawabannya adalah A. Sedangkan kalau ALU itu adalah untuk prosesornya ya, CPU. Jadi ALU itu arithmetic logic unit, itu untuk pemrogramannya atau untuk memproses data. Sedangkan read only memory itu ROM itu untuk penyimpanan memori tetap. Sedangkan random access memory untuk penyimpanan memori sementara. Sedangkan control unit untuk mengontrol proses pertukaran datanya. Oke, jawabannya yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, berikut ini mikroprosesor yang menggunakan teknologi NMOS kecuali, nah di dalam modul kita lihat NMOS itu adalah teknologi untuk pembuatan mikroprosesor. Nah, di sini yang kecuali yang mana gitu. Nah, yang kecuali berarti yang salah, yang tidak ada di dalam, atau dia nyelip salah satunya ada NMOS dan CMOS. Nah, itu kalian bisa buka di modul yang Bapak kasih, yaitu di pertemuan keberapa gitu ya. Kita coba Bapak buka dulu modulnya kan ya, walaupun nanti ujiannya kemarin itu ya tutup buku ya, tapi tutup buku online. Kita buka dulu di Google Drive Bapak ya, supaya tidak penasaran ya. Oke, modul mikroprosesor. Maaf ya, bapak ini kalau prosesnya agak tinggi dia akan bunyi ya, bunyi kipasnya. Oke, bapak buka aja ini yang buku pegangan. Oke, agak loading sedikit. Nah, kita lihat di bawah ya, atau search saja juga boleh kalau mau di search. NMOS ya. Nah, di sini NMOS. Oke, dia ada tabel ya. Karena ada tabelnya teknologi NMOS dan CMOS ya. Nah, itu di tabel itu bisa kalian lihat jenis-jenis prosesor ya. Ini kan banyak ya, kita next saja ke bawah. Nah, teknologi NMOS atau channel and metal oxide semiconductor ya. Nah, ini. Nah, kita lihat yang NMOS ini 8080, 8085, 8086 itu NMOS semua ya. Kemudian yang Motorola 6800, 6801, 6802, 6805, 6809, J80, J8000 NS 32032. Jadi kita cari yang tidak ada di tabel ini, yang di kolom NMOS ya.
Maka jawabannya kita cari yang tidak ada di situ atau dia nyelip ya. Ya memang dia agak ribet ya, sudah jebakan. Motorola 145805. Ini ada nggak di tabel Enmus tadi? 148085. Nah ini ya. Jadi 145805 itu jelas CMOS di sini. Oke. Kemudian 14500 juga dia CMOS. Berarti yang jawabannya adalah ini. D. Gampang ya. Kalau kita bisa hafal tabel tadi. Tapi sebenarnya tadi enggak. Ya, tidak usah dihafal. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, bagian mikroprosesor yang berfungsi untuk menyimpan data sementara adalah, nah tadi udah Bapak jelaskan sedikit ya, untuk data sementara itu di random access memory atau RAM. Oke ya. Nah, di sini kita lihat jawaban-jawaban yang lain. Untuk control unit bukan, ALU bukan, input output bukan, juga ROM itu untuk data tetap ya, permanen. Walaupun bisa dihapus juga ya, tapi dia kalau artinya RAM itu dia kalau mati listrik atau tidak mendapatkan catu dia akan hilang datanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sistem pengalamatan pada mikroprosesor adalah sebagai berikut kecuali, nah ini pengalamatan di mikroprosesor itu ada pengalamatan langsung, indirect itu tidak langsung, pengalamatan register, dan direct itu langsung ya. Direct dengan langsung sama, indirect sama. Jadi karena ditanya kecuali, nah itu kita jawabnya pasti A ya. Interrupt itu bukan pengalamatan ya. Interrupt itu adalah suatu percabangan, sama dengan percabangan ya, sama dengan perintah percabangan, artinya dia disela jika ada permintaan untuk melakukan proses yang lain, namanya interrupt. Oke, kita lanjut ke halaman atau soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, ini adalah satuan dari data. 2 byte itu sama dengan berapa bit? Ya, kalau kita kan gampang ingat saja 1 byte itu 8 bit, jadi tinggal dikali 2. 2 kali 8 adalah 16 bit. Jawabannya pasti D. Ya. Nah, jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 6 itu Anda bisa melihat, itu pula saya baca. 64 bit itu sama dengan berapa byte ya, tinggal dibagi ya. Bit itu kan satuan terkecil, byte itu satuan 8 bit. 8 bit itu 1 byte, maka dia 64 dibagi 8 sama dengan 8 byte. Oke ya, 64 itu adalah 8 byte. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu mikroprosesor 404 memiliki jalur data sebanyak, nah ini kalau ingat aja kemarin, kalau dia 404 berarti memiliki jalur data 4 bit ya, jadi jalur datanya 4, maka kita jawab adalah B ya. Nah, kalau yang 8008 itu 8, kalau 8 nya ada 8 itu jalur datanya 8, itu kode ya, istilahnya pabrik memberikan nama dari mikroprosesor itu sesuai dengan jalur datanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Berikut ini perintah pengalamatan langsung untuk mikroprosesor 8085 kecuali. Nah, pengalamatan langsung itu perintahnya apa saja? Ini ada di kalian di modul perintah-perintah ya. Ingat, yang langsung itu dia menggunakan datanya langsung ditulis atau alamat langsung ditulis. Jadi perintah yang langsung itu adalah LDA langsung, MPI langsung, LXI langsung, STA langsung. Yang tidak adalah stack. Stack ini melalui register ya. Melalui register. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nomor 8 itu kita lihat mikroprosesor pertama kali yang dibuat oleh Intel adalah, nah Intel pertama kali membuat prosesor apa? Nah,
AMD kan itu udah tingkat tinggi ya, 8080 ya, juga Pentium tidak 4004 8085. Kita pilih adalah 4004. Ini awal dari prosesor yang dibuat oleh Intel. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Oke ya, nomor 10 kita lanjut. Nomor 10 itu sumber tegangan yang digunakan mikroprosesor umumnya sebesar berapa ya, umumnya 5 volt ya, 5 volt DC ya. Ingat ini ada AC ya, jangan terjebak dengan AC ya. AC itu harus bolak-balik, tidak bisa digunakan untuk mikroprosesor, harus menggunakan adaptor dulu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 11. Pertanyaan nomor 11, mikroprosesor 8008 memiliki jalur data sebanyak, berapa jalur data 808? Itu pasti 8 ya. Tadi Bapak katakan prosesor itu dibuat berdasarkan namanya dibuat berdasarkan jumlah jalur datanya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Nomor 12, mikroprosesor 8 bit memiliki instruksi sebanyak 8 bit itu untuk menghitung jumlah instruksi adalah 2/8. 2/8 itu adalah 256 instruksi ya. Ingat ya, kalau yang mikroprosesor 8 bit itu punya 256 data instruksi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 13. Nomor 13, pengertian dari mikroprosesor adalah, apa sebenarnya mikroprosesor itu? Software. Kalau software bukan, harus ada hardware-nya juga. Hardware yang digunakan sebagai otak pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Ini jawabannya adalah C. Tidak ada jawaban yang benar ya, tidak lah, ini pasti ada jawaban. Kalau IC integrated circuit bisa juga dikatakan itu IC integrated circuit yang digunakan sebagai memori utama dalam sebuah sistem komputer. Ini memori utama, jadi bukan memori ya. Kemudian IC integrated circuit digunakan sebagai otak pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Ini E juga bisa E. Jawabannya adalah E ya. IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Kenapa tidak hardware tadi? Hardware yang digunakan sebagai otak pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Kalau hardware itu tidak spesifik ya. Yang spesifik dari mikroprosesor itu adalah IC, integrated circuit. Kalau hardware itu nanti ada perangkat-perangkat tambahannya. Maka jawaban yang paling benar adalah E ya, jangan terjebak dengan C. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Kita baca. Teknologi dalam pembuatan mikroprosesor yang dikenal paling sedikit menggunakan daya adalah, yang paling sedikit menggunakan daya adalah apa? Kalau nggak CMOS atau NMOS. Harus dibaca lagi di dalam modul karena ini ingatan ya. Yang paling sedikit menggunakan daya adalah CMOS ya. Kenapa? Karena CMOS ini teknologi ya lebih jelasnya kita buka lagi ya. Supaya tidak mengarang bebas. Jadi kalian bisa lihat untuk CMOS itu adalah yang paling sedikit penggunaan daya ya. Langsung ini jawabannya, paling sedikit penggunaan daya adalah jenis teknologi CMOS. Kalau yang paling murah apa? Yang paling murah adalah NMOS. Nanti ada juga pertanyaannya yang paling murah. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya adalah CMOS
itu adalah D ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 15. Nomor 15 ini pertanyaannya, sistem mikroprosesor tersusun dari komponen berikut ini kecuali. Nah, cari juga kecuali. Nah, mikroprosesor itu sendiri ya benar, read only memory ya benar, register benar, random access memory benar. Nah, yang port input output ini hanya kan dia sebagai interface ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ini jangan terjebak ke ini ya. Pertanyaan kalau kecuali itu memang banyak jebakan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16 soalnya, teknologi dalam pembuatan mikroprosesor yang dikenal paling murah saat ini adalah, nah yang paling murah tadi adalah NMOS ya, jawabannya NMOS. NMOS atau PMOS, kita baca dulu lagi supaya tidak salah. Tadi yang paling murah teknologinya PMOS ya. Dari sekian teknologi yang digunakan dalam pembuatan mikroprosesor, maka yang paling murah adalah teknologi PMOS dan yang paling sedikit penggunaan daya adalah teknologi CMOS. Jadi PMOS ya jawabannya. Yang salah Bapak salah tadi. NMOS itu yang paling murah ya, PMOS ya. Yang paling murah adalah PMOS. Channel P metal oxide semikonduktor. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Memori dengan kapasitas 1 KB berisi data sebanyak 1 KB itu bukan 1000 ya, tapi dia 1024 2 pangkat 10 ya, kelipatan 10 nya itu di pangkatnya, bilangan dasarnya 2 pangkat 10 itu adalah 1 KB. Oke, nah kalau 1 mega 2 kali 10 kali 2 kali 10 ya, 2 pangkat 2024 2048 itu 1 mega, 2 pangkat 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Bagian mikroprosesor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen adalah, atau permanen tadi adalah read only memory. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Nomor 19, berikut ini adalah perintah pengelamatan tidak langsung untuk mikroprosesor. Nah, yang tidak langsung apa? Ini yang pakai X itu tidak langsung. Nah, kalau yang ini semua langsung ya, langsung. Maka jawabannya adalah A, LD, AX. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 20. Bagian mikroprosesor yang berfungsi untuk memproses data adalah, nah memproses data pasti ALU, tadi udah Bapak jelaskan, Arithmetic Logic Unit. Ini berfungsi untuk memproses data. Oke, kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai. Kalau sesuai semua nilainya 100 ya. Kita lihat ya. Oke, jawaban disimpan dan kita kumpulkan jawabannya ya. Nah, nilainya 100. 95 berarti ada yang salah satu, silap satu. Soal yang mana yang silap tadi? Jawabannya yang benar. Ini benar. Kita lihat ya. Bapak saja silap ya, apalagi kalian. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Ini benar sudah. Kenapa ada yang salah? Nah, ini. Iya, Bapak terjebak di sini ya. Sebenarnya jawabannya hardware ya. Kita lihat lagi nanti kunci jawabannya ini salah ya, yang spesifik hardware berarti. Oke, nanti Bapak periksa lagi ya. Jadi jawabannya yang benar adalah apa ini? Ini pilihan terbaik adalah IC Integrated Circuit loh. Berarti Bapak yang salah kunci atau gimana? Pilihan terbaik adalah sirkuit yang dipergunakan sebagai memori utama dalam sebuah sistem komputer. Nah, ini Bapak salah kunci nih. Jadi kalau ada ini bonus lah ya, soal bonus kemarin. Ya, ada salah kunci di sini. Oke, tidak apa-apa. Nilai kalian itu kemarin sudah Bapak tambahi dengan nilai absen. Jadi nilai absen itu sangat penting ya, nilai absensi itu nilainya kalau tidak hadir 0. Kalau dia hadir nilainya 100.
Oke, kita kita lihat dulu. Pembahasannya sudah. Tadi ada salah kunci ya, yang benar itu sebenarnya D tapi tapi di situ kuncinya salah. Oke, demikian saja pembahasan soal untuk mikroprosesor. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.